Matahari buatan China berhasil menembus 1056 detik. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Matahari buatan China baru-baru ini membuat rekor baru dunia lagi, karena waktu operasinya saat ini telah mencapai 1056 detik, yang juga berarti bahwa umat manusia bergerak lebih dekat ke fusi nuklir yang dapat dikendalikan. Jadi, apa itu matahari buatan? Lalu, apa gunanya? Matahari buatan, nama lengkapnya adalah Reaktor Eksperimental Fusi Termonuklir Internasional, adalah proyek penelitian ilmiah bersama internasional. Fungsi utamanya adalah memberikan manusia jenis energi baru yang tidak akan habis dan tidak akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Pada tahun 2006, China mulai bergabung dengan proyek kerjasama internasional ini dan membangun perangkat eksperimen fusi nuklir atau Experimental Advanced Superconducting Tokamak, disingkat EAST, yang merupakan perangkat eksperimen fusi nuklir terkemuka di dunia saat ini, yang telah berulang kali memecahkan rekor dunia. Jadi, apa prinsip utama dari alat percobaan fusi nuklir ini? Sederhananya, meniru prinsip operasi matahari untuk mengeksplorasi penerapan energi fusi nuklir bagi manusia. Ketika berbicara tentang matahari, sebagai salah satu bintang di alam semesta, matahari terus-menerus melepaskan panas. Dari perspektif umurnya, matahari masih dapat beroperasi secara stabil selama 10 miliar tahun lagi. Namun, matahari yang melepaskan panas setiap detiknya, tidak semua panas dapat mencapai bumi. Akan tetapi sebagian besar menghilang atau tersia-siakan di luar angkasa. Oleh karena itu, banyak ilmuwan dunia percaya jika manusia dapat mengumpulkan semua energi yang dikeluarkan oleh matahari, maka manusia tidak akan khawatir kehabisan sumber daya. Namun sayangnya pada saat ini manusia belum memiliki teknologi untuk merealisasikannya. Itulah sebabnya manusia hanya dapat membuat matahari buatan di bumi terlebih dahulu. Prinsip kerja matahari buatan China mirip dengan proses fusi nuklir matahari, karena bahan baku utamanya berasal dari air laut, yang setara dengan perlindungan lingkungan hijau murni, yang tidak ada habisnya. Secara alami, ini setara dengan energi terobosan baru dalam sejarah manusia. Jika matahari buatan ini berhasil, maka penemuan ini akan mendorong peradaban manusia ke babak baru. Jadi, apa perbedaan antara fusi nuklir dan fisi nuklir? Mengapa manusia tidak menggunakan energi fisi nuklir saja? Dalam banyak karya film science fiction, pentingnya energi nuklir telah banyak digembar-gemborkan. Misalnya film Interstellar di tahun 2014 yang disutradarai oleh Christopher Nolan. Ketika sang protagonis meninggalkan bumi untuk mencari tempat tinggal baru, pesawat ruang angkasa yang mereka tumpangi digerakkan oleh fusi nuklir. Dari sini kita dapat melihat bahwa energi nuklir adalah sumber energi utama bagi manusia. Namun, energi nuklir juga terbagi menjadi banyak bentuk, seperti fisi nuklir, fusi nuklir, dan peluruhan nuklir. Jenis nuklir yang saat ini akrab bagi manusia dan telah diterapkan adalah fisi nuklir. Misalnya bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Jepang selama Perang Dunia Kedua, atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang telah didirikan banyak negara. Semuanya menggunakan fisi nuklir. Oleh karena itu, walaupun energi fisi nuklir merupakan sumber energi nuklir paling awal digunakan oleh umat manusia, namun tidak cocok untuk penggunaan jangka panjang. Itulah sebabnya para ilmuwan mulai mempelajari energi fusi nuklir, karena meskipun semua energi nuklir termasuk satu jenis nuklir, namun energi fusi nuklir adalah energi bersih yang tidak berbahaya bagi manusia. Berhubung sumber bahan baku utamanya adalah air laut, ini berarti bahwa setidaknya selama 10 miliar tahun ke depan, manusia tidak perlu khawatir tentang kekurangan energi dan masalah lainnya. Menurut hukum operasi matahari, manusia masih dapat bertahan hidup di bumi paling lama sekitar 1 miliar tahun, yang setara dengan hari ketika manusia meninggalkan bumi. Tidak perlu khawatir tentang masalah energi lagi.
Jadi, kapan manusia bisa menggunakan energi fusi nuklir secara resmi? Menurut penelitian dan pengembangan ramalan matahari buatan China dapat dimasukkan ke dalam penggunaan komersial pada tahun 2050, yang berarti dalam 30 tahun mendatang. Tentu saja, ini hanya prediksi, karena ada kunci lain untuk energi fusi nuklir, yaitu dapat dikendalikan. Jika manusia tidak dapat mengembangkan fusi nuklir yang dapat dikontrol, maka tidak mungkin untuk menjadikan energi fusi nuklir sebagai sumber energi utama bagi umat manusia. Jadi, apa itu fusi nuklir yang dapat dikendalikan? Artinya, pelepasan energi dapat dikendalikan oleh manusia sehingga tidak perlu khawatir akan kekurangan energi atau pelepasan energi yang berlebihan. Oleh karena itu, kesulitan R&D China saat ini berfokus pada kata dapat dikendalikan. Lalu, kapan kata dapat dikendalikan tidak lagi menjadi masalah? Dalam novel The Three-Body Problem, suatu novel dan film science fiction pertama China yang ditulis oleh Liu Cixin, menyebutkan bahwa pada abad ke-22 manusia akhirnya dapat mencapai fusi nuklir yang terkendalikan. Dan teknologi ini juga akan digunakan pada pesawat ruang angkasa, di mana pada akhirnya manusia dapat mencapai 15% kecepatan cahaya, sehingga manusia baru memiliki kesempatan untuk meninggalkan tata surya saat ini. Meskipun ini adalah karya fiksi ilmiah, namun apa yang dikatakan Liu Cixin juga merupakan suara hati banyak pakar ilmuwan di dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!